Shalom Bapak Ibu dan saudaraku semua. Pada suatu hari seorang dosen filsafat masuk ke kelas dan bertanya kepada para murid. Secara filosofis apa bedanya manusia dengan hewan? Wah, gampang sekali Pak ini pertanyaannya. Tentu beda dong. Namanya hewan itu bergerak dengan instingnya. Manusia punya intelijensianya, kecerdasan gitu ya. Kalau hewan itu punya hawa nafsu, sedangkan manusia itu punya norma, punya etika dalam kehidupan. Terakhir dan menjawab secara teologis beda Pak. Namanya manusia diciptakan segambar dan serupa atau menurut gambar dan rupa Allah. Masa Allah kita seperti lumba-lumba atau seperti semut? Kan nggak mungkin Pak, nggak lucu kalau begitu ceritanya. Gak lama kemudian sang profesor atau sang dosen filsafat ini menunjukkan sebuah gambar tikus yang sedang dipakai dalam percobaan di laboratorium. Dan ternyata tikus itu dipakai sebagai bahan percobaan di laboratorium karena sangat mirip dengan manusia. Tentu bukan wajahnya, tentu bukan ketampanannya, bukan rambutnya, namun struktur genetiknya, bagaimana struktur organnya, pernafasannya, jantungnya, pencernaannya, bahkan struktur sarafnya sangat mirip dengan manusia. Sehingga ada begitu banyak obat-obatan yang sebelum dikonsumsi kepada manusia, itu dicobakan terlebih dahulu kepada tikus. Para ilmuwan bisa melihat, mereplika kira-kira reaksi tubuh manusia seperti apa ketika mereka melihat reaksi itu kepada tikus. Kalau tikusnya gelapar-gelapar, berarti ya jangan dipakaikan kepada manusia. Kira-kira demikian. Bahkan ada percobaan mencoba mencari obat Alzheimer. Gimana caranya? Dicobakan dulu kepada tikus. Kira-kira dia sembuh apa enggak? Dia pikun apa enggak gitu ya? Dia sembuh enggak dari pikunnya? Kalau dia enggak sembuh ya jangan cobakan kepada manusia. Nah setelah itu kemudian ada muridnya juga kemudian menjawab, mungkin juga Pak, manusia ini kan punya jiwa, sedangkan hewan tidak. Dosennya nggak mau kalah gitu ya. Dan dia tunjukkan sebuah klip video tentang bagaimana sekawanan gajah seperti meratapi kepergian satu anggota yang meninggal atau mati. Mereka berkumpul, mereka menangis. Mereka nggak segera meninggalkan gajah yang mati, namun mereka seperti berkumpul dan bersedih, ada air mata yang keluar, di zoom gitu ya. Dan kemudian mereka seperti seakan-akan sedang bersedih dan berduka akan anggota kawanannya yang meninggal. Sama seperti manusia. Sehingga dengan demikian memang kita perlu bertanya secara kritis apa bedanya manusia dengan hewan. Karena jangan-jangan seringkali manusia berlaku seperti hewan. Wah, contoh misalnya ketika manusia digerakkan oleh hawa nafsunya, mereka berpikir soal dirinya sendiri, mengkorupsi begitu banyak hal sehingga membuat banyak orang meninggal. Sedih sekali bukan? Ketika manusia berlaku seperti hewan. Ketika manusia nggak memakai kecerdasannya, nggak memakai moral dan etika yang dimiliki dalam masyarakatnya, berlaku seakan-akan seperti binatang. Kita bersedih di situ. Kita mengelus dada di situ. Ketika sesuatu yang diciptakan begitu baik, justru melenceng dari fungsinya dan kemudian berlaku seperti yang tidak seharusnya. Nah, saudaraku semua, untuk itulah mengapa saya sungguh sangat senang ketika ada berita-berita, kisah-kisah yang menceritakan tentang manusia yang berlaku seperti manusia. Berlaku sebagaimana dia adanya, sebagai manusia yang bermoral, beretika, dan berjiwa, memiliki jiwa di dalam dirinya. Seperti contohnya berita ini. Dalam berita ini diceritakan bagaimana dua orang petugas KRL mampu menahan egonya, hawa nafsunya, kebutuhannya, menahan perutnya sehingga mereka tidak mengambil 500 juta ini kemudian menghamburkannya sendiri. Padahal dengan mudahnya mereka bisa mengambil dan memakainya untuk diri sendiri. Minimal ini semacam penghibur dari berbagai macam berita korupsi yang ada di Indonesia dan di berbagai macam belahan dunia gitu ya. Minimal menjadi penghibur lara kita. Betapa manusia bisa berlaku seperti manusia. Betapa ada harapan kita bahwa kita memang betul-betul makhluk mulia yang diciptakan oleh Tuhan. Bahwa benar kita tidak seperti hewan. Bahwa benar kita berbeda. Ada kisah-kisah baik seperti ini yang perlu dijaga, perlu dikembangkan, perlu dipelihara dalam kehidupan kita masing-masing. Saya nggak tahu agama mereka apa, saya nggak tahu
bagaimana mereka ada motivasi apa sehingga mereka menyimpan uang itu, namun tindakan yang mereka lakukan adalah tindakan manusia. Nah, Amsal pasal yang keempat ayat 23-27 agak panjang, izinkan saya membacanya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu, terpancar kehidupan dari sana. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Amsal mengatakan kepada kita dengan jelas sebetulnya cara dan ciri dari manusia. Bahwa di dalam hati kita, dari dalam hati kita, dari sana terpancar kehidupan. Ketika hati sudah kabut, penuh dengan kemarahan, kebencian, kedengkian, maka niscaya kita berlaku seperti hewan. Dan kemudian muncul dari mulut kita, dari pikiran kita, dari tindakan kita, terpancar isi hati kita yang mungkin menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sehingga di hari ini refleksi kita adalah sebagai manusia yang diciptakan sebagai makhluk mulia, sebagai mandataris Allah di tengah-tengah dunia. Kita justru perlu berlaku dan mulai berefleksi. Yuk kita berlaku seperti manusia. Seperti Tuhan menginginkan kita untuk berlaku. Bersahabat dengan semua orang, memaafkan mereka yang bersalah kepada kita, membangun kehidupan dengan yang lain, menyapa kanan dan kiri kita, tidak saling curiga, tidak saling marah, tidak saling menyimpan kesalahan. Dan yang terutama adalah menjaga hati dan terang hati ini terus menjadi terang dalam kehidupan kita bersama juga. Tugas kita sederhana, menjadi manusia. Tidak lebih dan tidak kurang. Kadang sulit, kadang juga bisa mudah. Namun saya percaya kita semua di hari ini akan berlaku seperti manusia. Berlaku sebagai manusia. Sebagaimana Allah menciptakan kita baik adanya. Terutama tengah-tengah pandemi ini, kita perlu lebih banyak manusia yang memanusiakan yang lain. Dan bukan manusia yang berlaku seperti hewan bagi yang lain. Dan saya percaya setiap kita sebagai makhluk yang ciptaan Tuhan senantiasa berlaku dengan penuh sukacita, berlaku dengan setia, berlaku dengan hati-hati, berlaku dengan penuh kesadaran bahwa kita adalah makhluk yang baik dan diciptakan oleh Tuhan. Selamat berdoa secara pribadi, nanti terakhir akan saya tutup dalam sebuah doa bersama. Silahkan. Mari kita berdoa. Ya Allah, tidak jarang kami berlaku serong dari kehidupan kami. Tidak jarang kami berlaku tidak benar dari apa yang sudah Engkau ciptakan kami. Kami menggunakan tubuh kami, menggunakan mulut kami, menggunakan kaki kami dengan keliru. Untuk itu pada hari ini ya Tuhan, kami hendak merefleksikan kembali hidup kami. Sudahkah kami berlaku sesuai dengan apa yang Engkau ciptakan kami? Sesuai dengan rencana awal-Mu. Sesuai dengan intensi awal-Mu ya Tuhan. Itu menjadikan kami sebagai mandataris Allah, ciptaan yang baik, ciptaan yang memelihara yang lain, ciptaan yang merangkul yang lain, ciptaan yang berlaku adil terhadap yang lain. Jadikanlah kami makhluk hidup bernama manusia yang mulia ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Selamat berefleksi, selamat menjalankan kehidupan sebagai seorang manusia, sesosok manusia yang diciptakan baik oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.